Kota Sabang adalah salah satu kota di Provinsi Aceh. Kota ini berada di Pulau Weh yang terletak di ujung Pulau Sumatera dan merupakan zona ekonomi bebas yang terletak di ujung barat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama, Sabang terkenal dengan titik 0 km dan keindahan alam bawah lautnya, yang menjadikan kota Sabang sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat lokal regional Sumatera. Hingga wisatawan mancanegara seperti wisatawan dari Malaysia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Australia. Pada sektor perkebunan, Kota Sabang memiliki 3 komoditas unggulan, yaitu kelapa, pinang, dan cengkeh. Cengkeh memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Sabang. Sejak era 70-an, masyarakat Sabang pernah berbondong-bondong menanam cengkeh, dikarenakan harga cengkeh yang sangat mahal pada saat itu. Bapak Hasbalah Iskandar merupakan salah satu warga Sabang yang telah lama berkecimpung di industri perkebunan cengkeh di Kota Sabang. Beliau menceritakan tentang bagaimana peristiwa penanaman cengkeh besar-besaran setelah Kota Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas di tahun 1963. Bapak Hasbalah menceritakan harga cengkeh pada saat itu mencapai Rp4.000 hingga Rp12.000. Harga cengkeh sendiri mengalami fluktuasi dikarenakan permintaan pasar dan kualitas kadar air pada cengkeh yang telah dikeringkan. Tergantung loko. Kurang garam. Kadang yang Jawa kurang garam gitu kan. Terus Bapak Hasbalah menyebutkan dengan harga tersebut dapat dibandingkan bahwa 5 kg cengkeh saat itu setara dengan 1 mayam emas. Di Aceh, satuan mayam bagi emas setara dengan 3,3 gram emas. Kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, 1 kg cengkeh saat itu seharga Rp600 hingga Rp700.000. Tingginya harga cengkeh saat itu membawa pengaruh dalam politik perdagangan masa itu. Lahirnya beberapa kebijakan yang mulai merugikan para petani cengkeh. Salah satunya kebijakan mengenai pembentukan Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau yang disebut dengan BPPC yang dibentuk oleh pemerintahan Orde Baru. Harga cengkeh yang biasanya mencapai Rp12.000 per kilogram anjlok menjadi Rp3.000 per kilogram. Keruntuhan harga ini menyebabkan kekacauan bagi petani cengkeh. Upah buruh pemetik cengkeh pada saat itu masih menggunakan sistem pembagian atau perbandingan. Misalnya pembagian seperempat, jika pemetik berhasil memanen 10 kg cengkeh, maka pemilik akan memberikan upah sebesar seperempat dari 10 kg, alias 2,5 kg cengkeh kepada pemetik. Namun di saat harga anjlok, para buruh tidak ada yang mau bekerja, walaupun ditawarkan sistem pembagian seperdua. Keruntuhan harga tersebut menjadikan para petani cengkeh seluruh Indonesia malas untuk mengurus kebunnya, hingga berimbas kepada manajemen BPPC, dan BPPC pun bubar pada tahun 1998. Di masa kini, masyarakat Sabang kembali mengandalkan cengkeh sebagai salah satu komoditas utama pada sektor perkebunan. Bermodal pengetahuan dari para orang tua terdahulu, industri perkebunan cengkeh kembali menggeliat di Kota Sabang. Bapak Abdul Manar, seorang pengepul cengkeh, mengatakan tahun ini ia memperkirakan cengkeh di Kota Sabang yang telah ia kumpulkan mencapai sekitar 200 ton.
Harga cengkeh di Sabang saat ini berkisar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000. Cengkeh yang telah dikumpulkan ini akan diekspor Bapak Munar ke luar negeri dan perusahaan rokok lokal. Kawan ada kenal ke Malaysia untuk perubahan bisa kita jual asalkan cocok harga. Begitulah jejak rempah cengkeh di kota Sabang. Harganya yang fluktuatif dan nilainya yang tinggi menjadikan cengkeh pernah dibandingkan dengan emas. Pada era 70-an, banyak masyarakat Sabang yang berhasil bertani cengkeh hingga dapat membangun rumah dan melakukan ibadah haji ke Mekah. Namun sekarang kejayaan tersebut belum kembali disebabkan pasaran cengkeh dari Indonesia yang belum sebanding dengan kelapa sawit. Padahal industri perkebunan cengkeh sangat ramah lingkungan dan dibutuhkan dalam banyak produk, baik itu kecantikan, kesehatan, parfum, rokok, dan lain sebagainya. Harapan kita, melalui program Jalur Rempah, Indonesia dapat kembali diperhitungkan dunia sebagai negara penghasil cengkeh yang berkualitas, sehingga kita dapat memproduksi hasil bumi sekaligus menjaga lingkungan alamnya.